Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia RRI di Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Sudah memasuki kabar, bulan Sekar? Desember, sehat-sehat nih Sam. Udah mulai masuk bulan Desember, kerasa gak sih? Waduh, udah Desember, ya nggak? Terus udah gitu Natal, Iya, ya nggak lama lagi tahun baru kita. cepet Gimana? banget ya. Ada resolusi-resolusi gak sih tahun ini yang belum tercapai? Ah, kantongnya belum tebel. Wah gawat nih, kalau Sam aja kantongnya belum tebel, gimana kita-kita nih? Kemarin apa Wulan bilang kantongnya udah tebel awalnya menipis bingung. Karena Sam harus siap-siap juga nih, karena nggak tahu ya, kalau di Indonesia kan udah mulai siap-siap pengusaha-pengusaha, bulan Maret kan udah mau Ramadan lagi. Artinya harus sudah siap-siap menyiapkan THR. Iya betul. Ya bulan Maret ya. Aduh, ini menjelang Chinese New Year juga Sama harus ya, ada Chinese New Year ya. menyediakan THR ini Waduh, double pay nih. ininya. Terus deket Double, lagi waktunya ya. Ya makanya, aduh. Ya, tapi di Hong Kong kita lebih mudah lagi, ya. Kalau mau dari Sentral ke West Kowloon, Kenapa? ya. Jadi nanti West K namanya, West K Ferry connect Sentral dan West Kowloon Culture Districts. Ya, jadi itu nanti ada ferry dari Sentral ke West Kowloon ke Sentral. Wah. Ya. Jadi lebih gampang kalau yang mau ke West Kowloon tuh mau ke M Plus segala macem, itu mau lihat kegiatan-kegiatan di West Kowloon lebih gampang. Dan karena ini ya Sam ya, mungkin untuk turis juga pasti pengen mencoba ferry, nggak MTR atau naik taksi atau naik bus dan lain sebagainya. Akan menjadi satu pengalaman yang menyenangkan bisa naik ferry di Hong Kong. Kalau sebetulnya dari Sentral ke West Kowloon, Iya. kalau naik mobil itu bisa 1 jam. Oh lama ya? Tapi kalau naik ferry hanya 8 menit saja. Wah, bebas macet lagi. Benar, bebas macet, udah nggak ada halangan lagi ya nggak, Iya. kalau naik ferry ya nggak? Iya. Ya. Dan semoga waktu tunggunya nggak lama ya kalau di Hong Kong ya. Betul, ya nggak. Waiting time-nya cuma 30 menit sih, ya nggak ini. Ya, setiap 30 menit ada satu ferry, setiap 30 menit satu ferry, bolak-balik begitu. Ya. Tapi kalau 30 menit baru pergi dadah gitu, nunggunya cukup lama ya si ferry-nya 30 menit. Naik mobil udah mau sampai kayaknya. Jadwalkan. Dilihat dong jadwalnya kalau gitu ya. Jadi jam 8 sampai jam 10 malam, ya teman-teman semua, ya nikmati ferry dari West Kowloon ke Sentral dan Sentral ke West Kowloon. Oke. Ya. Baik, silakan dicoba yang ada di Hong Kong. Dan kalau dari Indonesia sendiri, saya mau mengajak mungkin Sam dan juga para masyarakat yang ada di Hong Kong untuk bisa berkunjung ke Wairebo. Jadi ada satu desa, agak jauh sih memang Sam ya. Desanya ini di Flores dan di tahun 2024 kemarin itu masuk ke daftar desa kecil yang terindah di dunia katanya. Wah, terindahnya bagaimana tuh? Jadi ini menurut Time Out, media global berbasis di Inggris, mereka ini merilis daftar 16 desa dan kota dari berbagai negara, dan Wairebo di Nusa Tenggara Timur ini masuk ke peringkat kedua. Karena memang kalau untuk kesananya juga cukup jauh ya, butuh waktu untuk 3 jam melalui pendakian gunung dan juga hutan. Jadi effortnya itu gede banget untuk bisa nyampe ke sana. Dan di sana mau ke ini desa harus mendaki gunung?
Iya, tapi terbayarkan loh, karena ini desa terindah di dunia. Jadi kayak di atas awan gitu. Ini disebutnya negeri di atas awan. Letaknya Oh, 1.300 meter di atas permukaan laut. Dan di sana ada rumah adat Manggarai namanya Baruniang. Dan ini letaknya di tengah lingkungan hutan yang asri, dikepung bukit-bukit hijau. Dan bangunan-bangunannya ini dari kayu gitu. Gimana oh, nih? saya bisa pegang awannya dong. Asal nggak jatuh kayaknya ya, karena di sekitar bawah-bawahnya juga. Kalau saya sih saranin jangan ya. Nanti udah nyampe mendaki ke sana takutnya nggak pulang lagi takutnya. Enggak, Gawat. saya ada yang istilahnya tuh saya pernah lihat foto ya ada orang yang mau motret. Jadi beliau itu di atas awannya. Hmm. Apa ada kok ini desa atau bukit yang begitu? Mungkin dikelilingi awan-awan ya, tapi kalau misalkan di tengah awan gitu nanti nggak kelihatan kayaknya mau nyari temennya. Enggak, it was a beautiful it's very beautiful ternyata ada yang istilahnya kota di atas awan. Iya. Nah, Jadi kalau ya, penasaran, saya mau ngajak langsung nih, ada narasumber kita kali ini namanya adalah Bapak Mikael Tonso, selaku Ketua oh, Pengelola Desa Wisata Wairebo. Nanti akan saya tanyakan ya, apakah di sana bisa langsung megang-megang awan? Kalau iya, misalkan dikepung awan-awan, nanti kalau misalkan mau nyari pasangannya gitu, nanti salah gitu ya, malah nyari yang gimana lain yang ada yang gitu. salah lihat, Seru salah juga ya. pegang yang lain, takutnya kayak gitu kan. Tapi kalau untuk untuk mendaki-daki gunung begitu tinggi, ada rasa, Mm-mm. aduh, ya nggak. Nanti dulu kali ya nggak. Untuk Mungkin 3 jam ya, kalau 3 jam. ada transportasinya nggak? Nanti kita ngobrol kita Nanti tanya kita ya. tanya apa bisa helikopter kalau saya mau naik helikopter ya, karena nggak mau mendaki. Saya baru dibilang tiga jam pendakian, udah nggak dulu kayak gitu ya. Jangan dulu. Bisa udah bisa naik nggak bisa turun bingung kan sekarang. Iya juga ya, benar juga ya. Nanti kita tanya langsung aja dengan Bapak Mikael Tonso, Ketua Pengelola Desa Wisata Wairebo. Tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, halo Hong Kong. Pendengar, seperti saya sampaikan bahwa saya dan Sam penasaran banget sama Desa Wairebo yang sudah terkenal ke seluruh dunia karena pernah masuk menjadi desa tercantik nomor 2 di dunia. Di dunia loh. Dan telah bersama saya Michael Tonso, Ketua Pengelola Desa Wisata Wairebo. Pak Michael, apa kabar? Halo Kak Sekar dan teman-teman semuanya, kabar puji Tuhan, kabar baik nih. Jadi Terima kebetulan hari ini kasih. saya lagi berada di Kampung Kombo namanya. Kampung Kombo itu adalah kampung keduanya orang Merbo lah, dan puji Tuhan hari ini cuacanya sangat cerah. Puji Tuhan, kabar baik Kak Sekar. Terlihat sih, ini terlihat dari jendela tuh mataharinya bersinar cerah banget. Iya benar. Kayaknya saya sudah membayangkan nih. Ini kan Kak Michael ini kan di dalam ruangan ya. Kalau di Iya luar benar. ruangan itu tuh udah pasti cantiknya luar biasa ya. Nah, Betul. ini yang saya penasaran sebetulnya kalau ke Wairebo ini apakah harus kita trekking dulu nggak sih Kak? Selama 3 jam katanya seperti itu ya? Iya benar sekali Kak Sekar. Heeh. Jadi kalau ke Wirebo itu memang apa namanya, dia punya kekhasan tersendiri sih. Jadi untuk mencapai Kampung Wirebo atau kampung tercantik nomor 2 di dunia itu memang semua pengunjung atau siapapun yang ingin datang ke Wirebo dia memang harus trekking. Jadi durasi trekkingnya itu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi di dalam perjalanan itu kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam hutan yang sangat indah lah, dengan berbagai vegetasi. Dia juga kelebihannya, Mm-mm. kalau misalnya di tempat lain mungkin agak panas-panasan, tapi kalau ke Wairebo itu adem, jadi udaranya segar, dan pasti banyak burung-burung yang melintas gitu dengan berbagai hewan liarnya gitu sih Kak Sekar. Oh, udah kebayang sih cantiknya ya, pasti indah banget. Jadi antara 2,5 jam sampai 3 jam itu kayaknya nggak akan terasa ya, tahu-tahu udah sampai gitu ya. Iya benar sekali Kak Sekar. Tapi jalurnya gimana sih? Apakah yang menanjak, yang curam, penuh rintangan atau gimana?
Kalau trekking ke Wairebo sendiri, apa namanya, dia memang medannya kategori sedang lah, nggak terlalu Sedang. susah, nggak terlalu gampang juga. Wairebo itu dia ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Terus untuk pendakiannya sendiri, memang yang agak lumayan menanjak itu, dia mulai dari pos 1 sampai pos 5. Jadi memang ada bonus cuman sedikit-sedikit. Jadi di pos 1 sampai pos 5 kurang lebih 1,5 jam pertama itu yang lumayan menantang. Tetapi sisanya sampai ke Werbo itu landai dan turunan. Jadi sebenarnya 2,5 jam ini sebenarnya waktu normal untuk kita hitung untuk wisatawan lah atau tamu yang datang dari luar. Kalau untuk orang lokal sebenarnya 2 jam itu sudah cukup, dibarengi dengan bawa apa namanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat Werbo, misalnya beras atau apapun itulah, biasanya 15 kilo atau 10 kilo, bahkan ada yang 25 kilo kadang-kadang. Jadi 2 jam. Oh. Gitu. Berarti Iya, Kak Michael nih setiap kalau ke Werebo ya jalan terus ya bolak-balik pulang balik gitu ya? pasti. Wih, luar Iya, biasa. Saya terbayang di sana tuh masyarakatnya sehat-sehat banget nih pasti. iya, pasti. Karena memang kita apa ya, terbiasa untuk olahraga running setiap hari begitulah. Memang Heeh. kehidupan orang gunung harus seperti itu sih. Tapi Kak Michael, berarti ada nggak sih wisatawan yang mungkin terkendala ketika perjalanannya atau ada yang nggak nyampe ke Werebo gitu? Iya, kalau sepanjang wearable dibuka untuk umum memang sudah pasti ada ya. Iya ya. Ada beberapa, bahkan kita yang handle sendiri waktu itu, memang yang bermasalah ini memang yang secara fisik itu memang kurang fit. Misal ada Mm-mm. yang riwayat jantung atau Mm-mm. lutut, atau yang memang usianya memang sudah agak tua lah, 70-an ke atas. Tetapi dari sekian banyak tamu yang datang ke Werebo itu hanya sedikit sekali sih. Jadi kita pernah bawa Sedikit. tamu ke Werebo di samping tengah perjalanan gitu, memang beliau sudah nggak sanggup dan kita Mm-mm. putuskan untuk memanggil warga di Werebo untuk dibawa pakai tandu gitu. Jadi Oh. tetap kita selamatkan untuk bisa, karena memang keinginan besar dari mereka untuk bisa sampai ke Werebo, jadi kita selamatkan pakai tandu. Tapi di sini kita punya apa ya, kebijakan tidak tertulis gitu dari masyarakat adatnya Mm-mm. untuk apa namanya, eh, untuk yang seperti itu. Jadi kita tidak izinkan siapapun itu sejak awal dia ingin ditandu, karena kita punya Oh. kepercayaan, karena kalau tandunya di request itu sama dengan untuk meminta supaya badan kita tidak fit atau tidak Iya. sehat. Kita tidak layani, dan kita hanya melayani ketika misalnya terjadi di luar rencana kita gitu loh. Oke. Ya saya Itu setuju karena banget. Saya setuju banget tuh Pak Michael, Kak Michael. Jadi memang segala sesuatu tuh tergantung pikiran kita ya. Kalau dari awalnya kita ya. yakin pasti mampu kok nyampe ke Wairebo. Dan ketika sudah sampai di Wairebo nih, apa sih yang kira-kira nih masyarakat Hong Kong atau pendengar yang lainnya yang akan dapatkan? Kita memang sering sering dengar mengenai dari gambar-gambarnya juga, ada negeri di atas awan dan lain sebagainya, ada kopinya juga gitu. Tapi saya mau dengar langsung dari Ketua Pengelola Desa Wisata Wairebo, kenapa sih saya dan teman-teman lainnya tuh harus banget datang ke Wairebo? Em, apa namanya, Wirebo itu yang pertama mungkin yang perlu kita informasikan sebagai ketua pengelola, dan saya juga sebagai putra asli Wirebo. Uh-uh. Jadi Wirebo itu memang salah satu tempat yang unik ya menurut Mm-mm. banyak orang dan juga menurut kami di sini, karena itu satu-satunya di dunia. Jadi yang kami tawarkan atau yang Wirebo tawarkan sendiri adalah bagaimana melihat keindahan arsitektur dari ketujuh rumah adat yang ada di Werbo yang kita sebut baru niang. Jadi baru itu rumah, niang itu adalah rumah berbentuk kerucut. Jadi ini Mm-mm. sebenarnya rumah niang atau rumah berbentuk kerucut ini sebenarnya apa ya, simbol atau lambang kekhasan budaya Manggarai. Rumah seperti ini sebenarnya itu semua dulu ada di Manggarai. Jadi Manggarai itu nama sebuah teritori atau wilayah apa ya, kerajaan kecil gitulah dulu. Jadi dulu itu sepanjang kita berada di Manggarai, rumahnya seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat Manggarai sudah beralih ke rumah yang lebih modern, efisiensi untuk apa namanya, dalam banyak hal, hemat waktu Iya. untuk membangunnya, hemat apa namanya, uang untuk membangunnya, karena rumah seperti itu memang agak sangat mahal. Mm-mm. Dan
Di Verbo juga yang paling khas selain rumahnya sendiri, kalau soal rumah mungkin teman-teman di banyak tempat juga mungkin ya sudah mulai ada yang berusaha untuk mereplika gitu ya. Walaupun memang desainnya tidak persis seperti di Verbo, tapi sudah ada yang berbentuk kerucut. Jadi di Verbo itu yang paling khas itu adalah kekhasan budaya. Bagaimana masyarakat Verbo dari generasi ke generasi sejak zaman founding father kami namanya Empu Maro, dia melestarikan budaya yang sampai hari ini kami tetap menjalankan itu semua Kak Sekar. Jadi itu contoh kemarin pada saat Kak Sekar ngubungin saya itu, Iya. saya lagi persiapan untuk sebuah upacara di Verbo dan itu upacara tahunan dan itu bukan event pariwisata yang kami buat, itu memang upacara yang memang khusus untuk orang Verbo. Dan memang kita tetap mengizinkan teman-teman tamu atau siapapun itu untuk ikut terlibat, tetapi jumlahnya dibatasi karena memang prioritasnya untuk masyarakat Verbo gitu Kak Sekar. Iya. Oke. Dan yang udah datang ke Wairebo itu tuh bukan hanya dari Indonesia aja ya, tapi dari berbagai belahan dunia tuh udah pernah datang ya Kak Michael ya? Benar sekali. Jadi di Wairebo sendiri sudah dikunjungi oleh mungkin hampir semua negara di dunia sekarang sudah pernah mengunjungi Wairebo. Jadi saya cerita Kak Sekar, kalau Wairebo ini kan dibuka untuk, saya mungkin nyebutnya aja dibuka untuk umum ya. Jadi Iya. kalau untuk wisatawan itu sejak tahun 2000-an lah. Jadi kedatangan orang luar pertama di Verbo kurang lebih tahun 1997, 1998. Dari dulu itu ada seorang antropolog dari London, dari Inggris namanya Catherine Allerton. Terus barengan setelah itu ada namanya Matsuda Suiki, dia orang Jepang, dia fotografer. Jadi Verbo itu sebenarnya pertama kali dikenal banyak itu oleh orang luar negeri. Dan mungkin setelah publikasi bukunya si Catherine Allerton, karena kan dia antropolog dan dia nulis buku. Jadi semenjak bukunya itu sudah mulai dipasarkan di perpustakaan-perpustakaan Eropa, jadi banyak orang Eropa yang datang. Dari tahun 2000-an sampai tahun 2007 itu yang paling dominan datang itu adalah orang-orang Eropa. Jadi orang Indonesia belum ada sama sekali. Jadi Werebo itu dikenal banyak orang kita, wisatawan Nusantara, itu setelah sailing Komodo tahun 2012 waktu itu. Dan sekaligus waktu itu Werebo sudah mendapat penghargaan dari UNESCO dalam kategori warisan budaya dunia gitu. Oh. Wah, ikut bangga banget sih ternyata ya. Saya tuh kalau ke sana tuh bukan takut nggak bisa trekking, tapi takutnya nggak bisa move on gitu. Takutnya nggak mau pulang gitu kan. Tapi Kak Michael, apa sih yang di paket wisata seperti apa yang bisa ditawarkan nih, terutama kepada para pendengar yang ada di Hong Kong nih? Terus untuk paket wisata sendiri, kalau di Werebo memang apa ya? Jadi kita konsepnya memang ada wisata reguler gitulah ya. Dan yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman wisatawan itu 2 hari 1 malam trip. Jadi karena pintu masuknya berangkat dari Labuan Bajo untuk semua tempat wisata di Flores, dan kebetulan Verbo sendiri juga hanya 3 jam drive dari Labuan Bajo. Jadi yang paling banyak itu adalah datang 2 hari 1 malam, jadi menikmati keindahan alam Verbo, jadi berkunjung ke dalam rumah utama untuk meminta permisi. Jadi itu hal yang harus dilakukan oleh semua orang yang datang ke Verbo, meminta permisi, semacam laporan begitulah siapa kita, dari mana kita, untuk apa datang ke sini. Lalu setelah kita diizinkan oleh salah satu dari para ketua, baru kita untuk menginap. Terus kita akan berkunjung ke setiap rumah warga, berinteraksi dengan warga, melihat kehidupan mereka sehari-hari seperti menunggu kopi, terus menenun, bermain dengan anak-anak, juga melihat bagaimana proses pembangunan rumah Werbo yang mana kita sajikan di salah satu semacam galeri kecil, rumah galeri kecil gitu. Jadi di sana tersedia foto-foto bagaimana orang Werbo membangun kembali rumahnya begitu. Dan setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan cerita dari masyarakat lokal ataupun guide yang pergi bersama kita gitu. Itu sih paket yang reguler Kak Saka. Tapi di samping itu memang kita ada beberapa paket spesial untuk ke Werbo. Yang sering kami tawarkan itu adalah
trip secangkir kopi. Jadi bagaimana masyarakat Barebo kan hidup dari bertani kopi ya. Iya. Jadi tourism itu jadi main income orang Barebo itu adalah pertanian ya. Jadi yang di Barebo itu adalah 100% petani kopi. Jadi kita hidup dari bertani kopi begitu. Jadi kita ada satu paket namanya paket secangkir kopi. Jadi bagaimana wisatawan itu kita ajak untuk langsung ke kebun kopi yang ada di sekitar itu. Jadi mereka dilibatkan untuk proses pemetikan menggunakan bahan-bahan yang kita sudah sediakan yang terbuat dari bambu, lalu ditumbuk untuk semua prosesnya sampai dia untuk jadi sangrai nanti untuk dinikmati bersama. Cuman itu harus di book atau di pre order dulu lewat kami sebagai pengelola, karena memang kita juga perlu menyesuaikan dengan ibaratnya talent di lapangannya lah yang akan membantu gitu loh. Iya. Oke, baik. Kak Michael, saya sebenarnya pengen ngobrol banyak, lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir closing statement, ajakannya dong Kak untuk kita datang ke sana atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Baik Kak Segar. Untuk teman-teman semua dimanapun berada, jadi kami tentu sangat ingin teman-teman semua datang ke Werdo untuk melihat satu kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur Werbo dan leluhur kita semua. Mari kita jaga bersama Werbo. Mari kita dukung masyarakat Werbo juga untuk tetap menjaga kearifan atau emas yang sudah dititipkan oleh leluhurnya. Sampai ketemu di Werbo, kami tunggu kedatangan dari teman-teman semua. Baik, saya nih sebagai masyarakat Indonesia bukan asli dari Werbo aja, bangga banget kalau Indonesia itu punya Werbo, apalagi Kak Michael Tonso yang asli kelahiran dari Werbo. Semoga saya bisa disambut sama Kak Michael Tonso di sana ya, semoga kita bisa berjumpa di sana, termasuk juga yang saat ini sedang mendengarkan. Siap Kak Sekar, amin. Kita tunggu kedatangan Kak Sekar dan kawan-kawan Amin. semua di Werbo. Nanti berkabar saja kalau ingin berkunjung ke Werbo ya Kak Sekar. Terima kasih Amin. sekali Terima lagi untuk kasih. sebuah kesempatan yang sangat istimewa ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara yang spesial ini. Baik, terima kasih Kak Michael. Salam sehat, sukses selalu. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Ya memang sih kalau pendakian 3 jam ya harus menyiapkan diri dulu untuk bisa fit ya Sam ya. Betul. Kalau saya udah terlalu banyak kolesterol, jadi susah. Kebanyakan makan nastar ini kayaknya nih. Iya, Jadi disuruh nastar, ngedaki 3 roti, bebek telur ya kan. bebek. Kuliner di Hong Kong kan enak-enak Sekar. Iya, kayak Sam, aduh enak. bisa nggak di Four Seasons aja katanya Sam gitu. Iya. Aduh sebut merek nggak tuh kelepasan kan. Sam, tapi selain itu juga di Hong Kong ada apa lagi nih di bulan Desember ini? Ya ini namanya culture tuh banyak sekali di Hong Kong. Ya nggak, art culture, ya East Kowloon Culture Center, ya East Kowloon Culture Center secara resmi dibuka pada November bulan November 2025 sebagai venue pertunjukan andalan berkelas dunia yang baru. Ya, East Kowloon Culture Center mengintegritaskan seni dan teknologi, membawa peluang baru bagi sektor seni dan menawarkan pengalaman yang beragam serta berkualitas tinggi bagi penonton. Ya, jadi musim pembukaannya ya berlangsung dari November ini hingga Februari tahun depan. Ya, akan menampilkan 17 program, ya lebih dari 80 pertunjukan serta aktivitas lainnya. Ya, seniman top lokal dan internasional akan berpartisipasi meramaikan atau memamerkan kolaborasi lintas disiplin yang kreatif dan mengeksplorasi kemungkinan tanpa batas dari persilangan seni dengan teknologi. Jadi ternyata ini culture dicampur dengan teknologi. Bagaimana ya? Keren.
keren juga ya. Mm-mm. Ya, saya belum pernah lihat ini ya nggak? Art, ini art tech jadinya teknologi art ya. Ini venue juga East Kowloon Culture Center juga sebagai venue pertunjukan terbaru yang dikelola oleh Leisure dan Culture Service Department ya. Dan memposisikan diri sebagai katalis untuk menggunakan teknologi secara kreatif dalam produksi panggung guna meningkatkan pengalaman penontonnya. Wih, keren. Keren. Wah, kalau di Hong Kong nih nggak akan kehabisan waktu ya. Kayaknya mau ke sini, mau ke situ, mau nonton konser, mau nonton pertunjukan, mau ke museum, mau apa. Banyak sekali. Banyak aja nggak ada habis-habisnya. Oke, Sam, ini kemarin masih ingat nggak kalau kita tuh sempat wawancara sama Bea Cukai Indonesia soal Sam yang Yes. katanya mau kemarin mau kembali. Nah, Pindah. ini ada yang komen-komen nih di episode kemarin nih. Ada dari Iya. Yansi Faransia, katanya makin berintegritas untuk Bea Cukai Indonesia katanya. Terima kasih Ibu Yansi Faransia sudah komen. Kemudian ada juga yang komen dari Mang Yamin kasih love untuk program Halo Jakarta Halo Hong Kong. Terus juga ada dari Emma Rosmalia dan Asri Rozak yang menyampaikan sukses terus untuk narasumber yang hadir waktu itu. Kemudian juga dari Binyamin katanya mantap dan keren katanya gitu. Terima kasih yang sudah komen-komen di Halo Jakarta Halo Hong Kong. Kita tunggu terus komen-komennya dan juga like dan juga share-nya ya Sam ya. Yang penting di-share ya nggak teman-teman semua. Kalau emangnya berguna, kalau mau ke Hong Kong ya nggak, kalau mau ditanya ya nggak bisa tanya ke kita di di komen ya, tanya. Kayak kemarin yang mau request anak-anak mahasiswa yang inspirasi beasiswa udah didatengin sama Sam gitu ya. Iya. Nah, itu kemarin juga ada berbagai sosialisasi tentang pengiriman barang dari Hong Kong ke Indonesia gitu. Ternyata ada berbagai persyaratan-persyaratannya. Jadi jangan sampai kelewat, penting banget kalau menurut saya itu. Penting ya. Dan bisnis mengenai ide-ide bisnis juga bisa ya Yes. kita ini hadirkan ya narasumbernya ya. Iya. Oke. Mau yang telur bebeknya sambil dengerin lagu ada juga. Potong bebek angsa. Nyanyi nggak tuh? Ternyata bebek udah nggak suka dengerin lagu itu, lebih suka lagu-lagu koplo yang kekinian. Baik, mendengar Halo Jakarta Halo Hong Kong, saya Sekar Sari undur diri. Dan saya Sam undur diri juga. Dan sampai jumpa minggu depan. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.